Sebenarnya korupsi itu unik sih, apalagi yang ngelibatin kerugian negara sampai 271 triliun. Ya kebanyakan orang kira intinya lu terima duit mau dari tempat haram manapun terus lu bisa pakai untuk beli apa aja. Ternyata prosesnya tuh nggak segampang itu. Dan di sini gue breakdown ada dua tahap gede yang harus dilaluin kalau misalnya uang hasil korupsi itu mau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau misalnya untuk kita beli barang-barang, jalan-jalan, menjadi crazy rich dan sejenisnya. Karena di sini selain dari ngeliput, gue juga mau kasih tahu rumusnya tuh gimana sih orang bisa korupsi uang segede itu. Dan konsep cuci uang, di mana uang haram yang sebenarnya nggak bisa diakuin dan susah untuk dipakai orang, sampai bisa masuk ke rekening dan diakui sebagai pendapatan yang sah. Dan masing-masing proses itu ada 3 step. Cuma biar otak kita refresh, gue tau kalian banyak yang udah nonton di video lain, atau di video gue yang 20 juta views lebih ini. Kita masuk ke chapter 1 dulu ya. Penjelasan / rekap kasus korupsi timah. Jadi seluruh kasus ini, bahasa bodohnya, gimana cara kita pindah timah TBK, yang selama 5 tahun terakhir pendapatannya tuh di atas 50 triliun, masuk ke uang kantong pribadi dari semua yang sampai sekarang tersangka. Yang orang kira kebanyakan itu ya udah yang penting kong kali kong sama yang punya perusahaan gede, terus uangnya langsung masuk ke kantong pribadi semua tersangka ini. Nah ternyata nggak segampang itu prosesnya. Jadi pada suatu hari PT Timah TBK ini tiba-tiba ngeliat loh kok gue produksi timahnya dikit nih, atau tanda kutip nggak kena kuota. Padahal lahan mereka gede banget di sana. Setelah diusung-usung digali, ternyata problemnya adalah dari penambang-penambang ilegal yang timahnya itu nggak langsung ke perusahaan PT Timah TBK, tapi dipegang dulu atau tanda kutip sama pengepul. Dan di sini kita lihat problemnya kan. Dari PT Timah harusnya mereka punya timah dengan harga yang oke, tapi timahnya ditahan sama smelter-smelter atau tanda kutip pengepul, penambang-penambang ilegal ini. Yang seharusnya langkah yang baik dan wajar adalah ditindakin. Lu ilegal nambang di sini, nggak boleh dong. Tapi muncullah ide untuk memperkaya seorang individual. Gimana cara mereka bikin kerjasama ini untuk memperkaya diri sendiri? Jadi sekarang kita masuk ke... Jadi yang pertama, yang biasanya PT Timah TBK ini misalnya beli timah seharga Rp100.000. Nah dia bikin deal, daripada kayak matiin penambang ilegal ini, mereka kerjasama. Gue beli deh dari lu timahnya hargain Rp200.000. Aneh dong, udah ilegal, tapi kenapa malah dibeli harganya lebih mahal? Nah di sini kronologinya makanya tersangka si Harvey Muiz itu telepon direktur-direktur dari PT Timah TBK untuk tanda kutip kerjasama sama penambang ilegal ini. Diduga dari tahun 2018 sampai 2019. Nah itu kan uangnya gede banget ya. PT Timah TBK membeli dari penambang ilegal ini misalnya harganya 2 kali lipat. Tapi karena perusahaannya terbuka dan ini BUMN, pasti nggak make sense di pelaporannya. Jadi ini dugaan gue ya. Di catatannya tetap dibeli seharga 100.000, tapi selisih 100.000-nya itu dibikin seolah-olah ada biaya sewa menyewa sama smelter ini. Padahal nggak ada tuh. Jadi secara nggak langsung penambang ilegal ini cuan. Bisa dibilang lumayan gede. Nah karena terduga Harvey Muiz ini ngeperantarain mereka, dari sana pengen hasil keuntungannya dibagi dong, tapi nggak bisa semena-mena uang dari penambang ilegal ini langsung ditransfer ke rekeningnya Harvey Muiz. Nah ini baru fase 1 atau fase korupsi, karena uang yang didapetin itu bukan uangnya semestinya, karena harus seolah-olah dibikin kayak sewa menyewa untuk nutupin profitnya. Nah baru masuk ke fase 2 yaitu laundering atau bahasanya alat cuci dosa. Harvey Muiz bilang ke penambang-penambang ilegal ini, lu kan cuan gede nih, cuannya tolonglah keluarin dalam bentuk dana CSR. Nah CSR ini lumayan tricky nih, sebenarnya udah diwanti sama KPK karena mereka itu sifatnya sedikit bebas dan susah untuk diatur. Jadi dananya itu gampang disembunyiin atau sering banget dipakai jadi alat gratifikasi. Terserah mau bilangnya cashback atau reward atau suapan atau apapun itulah. Jadi semua penambang ilegal ini yang dapat cuan gede dari PT Timah, again karena kong kali kong sama Harvey Muiz dan tersangka lainnya, keluarin duitnya dalam bentuk CSR ke PT QSE, di mana tersangka Helena Lim itu sebagai manajer di sana. Nah ini kan sebenarnya udah fase laundering nih, dari uang yang nggak semestinya melalui mekanisme CSR, analoginya jadi semi bersih ke PT QSE, baru PT QSE ini dari yang gua cari ya, kemungkinan CSR lagi untuk keluarin ke masing-masing kantong pribadi dari tersangka yang sekarang ada di kasus ini. Dan QSE ini perusahaan money exchanger, jadi ya gak kaget lah terima atau keluar duit kayak gitu. Nah jadi gitu skemanya harus sepanjang itu. Terjadinya korupsi, yaitu direktur-direktur dari PT Timah TBK kong kali kong sama Harvey Muiz sebagai perantara, kong kali kong sama penambang ilegal, uangnya dikeluarin terus masuk ke fase laundering, CSR ke PT QSE, lalu CSR ke balik lagi individualnya. Summary-nya kayak gitu. Nah tapi ini semua tuh sebenarnya ada rumusnya. Gue sedikit jelasin di chapter selanjutnya ya, corruption and money laundering. Nah korupsi itu bagian gimana cara dapat duit haramnya, money laundering itu gimana cara bikin duit haram itu jadi duit bersih yang bisa dipakai untuk keperluan individual itu. Dan ini modus yang juga udah diakuin sama ketua KPK ya. Karena mayoritas orang yang korupsi itu yang pendidikan tinggi, ada yang S3, doktor bahkan. Untuk bisa ngelakuin penipuan ini biasa harus ada 3 faktor, atau teori yang terkenal itu namanya
the fraud triangle. Ini buat kita nge-spot lah situasi-situasi high fraud kayak gini. Ada pressure, rationalization, sama opportunity. Nah, hal pertama itu pressure. Ini gue lihat dari sisi pandangnya Harvey Muiz ya. Pressure itu motif pertama yang bikin orang tanda kutip mau curang. Karena ada tekanan, mau itu dari pihak apapun, misalnya terlilit hutang, kepepet, atau bahkan yang paling sering itu greedy. Itu yang paling sering terjadi kalau di kasus korupsi. Untuk tiap orang itu beda-beda. Ya sesimpel kalau greedy ya siapa orang yang nggak mau makin kaya. Yang kedua, rationalization. Jadi tergantung dari subjeknya. Pas mereka udah punya motifnya, mereka baru mulai mikir apa tindakan yang mereka mau lakuin dan apakah itu bisa dirasionalisasikan. Dimana pelaku-pelaku ini ngerasa perbuatan yang mereka bakal lakuin itu bisa dibenarkan. Realitanya tuh enggak. Contohnya untuk perusahaan yang pendapatannya triliunan, ya ngambil berapa miliar juga nggak bakal kerasa. Baru yang terakhir itu opportunity. Kesempatan dimana misalnya ada celah yang memungkinkan untuk kita ngelakuin fraud itu. Oh ternyata kita kenal nih orangnya. Oh ternyata mereka lagi ada masalah. Oh ternyata bisa diajak kerjasama. Jadi bisa dibilang untuk bidang korupsi atau fraud, ini tuh segitiga kematian. Rantai yang nggak bakal putus sampai orang-orang tuh takut ngelakuinnya. Tapi kalau misalnya udah dapat duit haramnya, tetap butuh dilakuin yang namanya money laundering. Gimana cara mencuci uang itu? Karena buat apa gue bisa dapetin duit sebanyak itu kalau gue nggak bisa pakai? Kalau nggak bisa diakuin di rekening gue misalnya, untuk aset gue, untuk investasi gue. Dan money laundering pun itu ada 3 tahap. Placement, layering, sama integration. Nah yang pertama tuh placement. Gimana cara uang haram tadi yang tanda kutip belum di kepemilikan para koruptor, itu bisa masuk ke rekening pribadi mereka. Ya step 1, placement adalah uang haram itu harus masuk ke financial system atau pencatatan keuangan yang sah atau jelas. Kalau di sini kasus placement pertamanya itu pas uang kotornya masuk ke smelter ilegalnya, mereka keluarin lewat CSR ke PT QSA. Itu jelas tuh aliran uangnya, tercatat. Contoh lain dari placement, misalnya kalau orang jual beli narkoboy, semuanya kan cash tuh. Ya kita nggak mungkin kan selamanya kayak beli barang-barang tuh pakai cash. Jadi diputer atau dimasukin ke bisnis yang nggak dicurigain kalau mereka terima banyak cash. Contohnya, ya bisnis laundry beneran. Orang datang cuci baju, baju masuk, baju keluar, cashnya masuk ke bisnisnya. Dan ini kalau dilakuin di skala gede, ya bikin aja invoice palsu. Cashnya masuk terus setiap hari, misalnya 100 juta, 100 juta, 100 juta. Lama-lama jadi real cashnya. Bisa dicairkan ke rekening bisnis laundry ini. Maksud gue laundry beneran cuci baju ya. Fase selanjutnya itu layering. Layering itu tujuannya untuk bikin uangnya tuh jauh lebih susah untuk ditrace asal-usulnya dari mana. Fase placement itu fase yang paling rentan, biasanya orang sering ketangkep ya. Tapi kalau udah lewat itu, layering itu untuk bikin lebih susah lagi. Dipindah-pindahin uangnya, ditaruh di rekening luar negeri, dipindahin ke aset-aset, terus diperjualbelikan. Pokoknya uangnya harus gerak-gerak terus. Baru step terakhir, integration. Itu uang yang di layering tadi baru masuk ke kantong pribadi dari pelakunya. Ini pun harus keren. Misalnya pelakunya jasa konsultasi lah ke bisnis itu, atau dalam bentuk dana CSR tadi. Intinya harus jelas pendapatannya itu dari mana. Jadi seluruh proses itu kalau kalian perhatiin dari awal sampai akhir, itu nggak gampang. Harus kenal orang di setiap titik tertentu sampai di tahap mereka percayain duitnya itu nggak akan dibawa kemana-mana. Harus dikawal tuh duit dari awal sampai akhir. Baru kita masuk ke chapter terakhir deh. Kalau udah jelas rumusnya tuh begitu, dan solusinya tuh apa? Sebenarnya step satunya itu tetap dari pelaporan. Pelaporan korupsi kita tuh masih nggak segencer itulah. Karena kita tuh udah tenggelam di namanya bureaucratic corruption yang udah rame banget dari zaman VOC. Sesimpel ya itu suap menyuap. Gampang disuap untuk kayak pelapor-pelaporin lu diem aja deh. Tapi kalau misalnya itu udah lewat pun, dari sula penindakan atau dari KPK, menurut gua harusnya bisa improve sistem whistleblower mereka. Tujuannya lebih mendorong masyarakat kalau ngelihat tanda-tanda yang tadi gue jelasin, mereka langsung laporin. Kalau di kasusnya korupsi timah ini yang ngelaporin itu MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Nah, yang kedua menurut gue adalah balik lagi ke penjelasan gue di chapter 2 tadi. Gimana caranya di segitiga kematian itu, pelaku-pelaku tuh udah jera duluan sebelum mereka even consider di masing-masing fase itu. Kalau di negara-negara lain yang lumayan ekstrim, itu ketakutan untuk hukuman mati dan kalau kasusnya dimiskinkan. Nah, di Indonesia dulunya itu nggak ada. Kalau korupsi atau fraud ya udah, aturannya harta yang dirampas itu cuma sebatas dari yang dikorupsiin dan sampai ngegantiin kerugian negara. Emang nggak ada RUU perampasan aset itu belum disahin dan nggak tahu bakal disahin atau enggak. Dan menurut gue mau nggak mau ini tuh kayak budaya yang melekat banget di Indonesia. Again, karena gue pernah bikin videonya sebelumnya yang semuanya serba suap penyuap. Sekarang aja kita bikin KTP sama SIM, jujur aja kalian pasti sering dengar cerita karena sistemnya susah lah, harus tes ini, ya udahlah gue mendingan bayar aja deh. Dan itu udah dilazimkan. Ya sayang aja sih menurut gue. Soalnya kalau misalnya kejadian-kejadian korupsi kayak gini yang kena kerugian negara, kalau sampai harta yang dirampas itu nggak nutupin semua kerugiannya, yang harus bayar kemungkinan besar ya duit masyarakat, kita sebagai pembayar pajak. Cuma summary-nya tuh gitu sih, biar videonya nggak kepanjangan. Soalnya ini menurut gue udah lumayan panjang dan informasinya jujur masih banyak. Belum lagi bahas Dewi Sandra yang korbannya nggak ada hubungannya sama korupsi, itu Sandra Dewi padahal. Belum lagi apa dia bakal baik-baik aja, apa ada perjanjian pranikah sebelumnya. Ya again, kasus ini tuh masih early dan informasi yang gue cari di publik juga belum 100% setransparan itu. Jadi ya mungkin gue bisa salah, harusnya di awal ada disclaimer di video. Tapi menurut kalian gimana? Ya faktanya with korupsi ya begitu, memperkaya diri sendiri untuk merugikan pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.